Ustadz, saya pernah ditanya, mengapa di dalam Al-Quran ada ayat ancaman atau siksa? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang? Ya, jemaah sekalian, sayang itu kan tidak selamanya sayang dilus-elus. Kadang-kadang ada saatnya sayang itu dituangkan dalam bentuk yang tegas. Ya kan? Jadi kita jangan membayangkan bahwa bentuk sayang itu harus lembut, harus dipeluk, harus dikasih. Enggak. Bapak nih punya anak, ya, tiba-tiba misalnya Pak Jasep jalan-jalan nih ke Monas, naik ke atas gitu. Anaknya main di pinggir Monas, main di pinggir-pinggir gitu, mau ngelompat. Itu Pak Jasep kira-kira gimana? Anaknya mau lompat dari atas Monas. Masa Pak Jasep, enak jangan di situ, nanti jatuh. Kan nggak gitu. Pasti tegas. Awas, kan gitu kan, marah kan? Sini, kan gitu. Nah itu sayang apa marah? Ya bentuk sayang, karena sayang jangan sampai anaknya jatuh, akhirnya dia tegas. Sama ayat Al-Quran pun begitu. Awas kamu kalau nggak nurut, nggak sholat misalnya, berbuat maksiat, ini loh ancamannya. Itu sebenarnya karena Allah sayang kepada hambanya agar jangan berbuat jahat itu. Jangan kepada orang yang bermaksiat Allah, jangan begitu hambaku. Ya nggak begitulah. Ada orang mau nyolong motor nih di rumah kita gitu, jangan colong lu motorku. Masa begitu? Enggak lah, pasti marah kita karena kita sayang motor kan. Jadi jangan kita menyalahartikan bahwa kasih sayang Allah itu harus diiming pahala, diiming surga, jangan ada ancaman. Enggak, justru ancaman itu dibutuhkan bagi orang-orang tertentu. Al-Quran itu karena Allah pencipta manusia, Allah maka tahu psikologi setiap manusia. Sama seperti misalnya kenapa Allah tidak memaafkan, Allah itu kan memaafkan semua dosa kecuali syirik. Kalau misalnya dia syirik sampai mati gitu, sampai dia meninggal, maka dosanya tidak akan diampuni. Ada yang bilang, kok Allah begitu sih? Emang Allah kan sudah besar, udah maha akbar, maha besar, masa masih masih butuh disembah oleh manusia ciptaannya? Kan gitu Pak. Ada pertanyaan nyeleneh gitu. Emang Allah butuh ibadah manusia? Kalau kita nggak sholat ya udahlah, Allah juga nggak butuh kok ibadah kita, kan begitu. Ada orang sehingga itu menjadi alasan dia tidak ibadah. Padahal Allah itu menyuruh kita ibadah, menyuruh kita untuk percaya kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan manusia sendiri. Karena Allah tahu ciptaannya, nih hambaku, kalau kamu menyembah selain aku, kamu akan tersesat masalahnya, kamu akan pusing, kamu akan gak benar hidup di dunia. Jadi tegas Allah, engkau menyembah selainku, tidak akan aku maafkan. Karena tahu bahwa orang-orang yang tidak menyembah Allah pasti hidupnya rusak itu. Allah kan pencipta kita kan, ya pencipta kita. Maka bentuk kasih sayang Allah itu setiap manusia itu bisa berlainan. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, jangan mentang-mentang Allah itu maha penyayang kemudian kita menganggap bahwa Allah itu kejam. Enggak. Karena Allah itu telah memberikan rambu-rambu. Ini Al-Quran, ada hadis. Kalau engkau melenceng dari situ, ya udah konsekuensinya kamu pasti rusak. Kalau rusak nanti masuk neraka. Ada lagi yang ini lagi, yang nyeleneh. Kalau begitu mah Allah nggak sayang. Kalau begitu Allah tidak Rahman, tidak Rahim. Allah itu kejam. Masa udah nyiptain kita manusia, nggak taunya kita dimasukin neraka, kejam Allah itu. Ya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, ini saya mungkin pernah cerita, mungkin banyak yang belum dengar ya. Ada seorang majikan punya budak. Bapak tahu budak kan? Budak itu zaman dulu, kalau sekarang udah nggak ada budak.
Budak itu zaman dulu diperjualbelikan kayak barang, budak itu. Jadi biasanya kalau ada kalah perang, nah itu yang kalah perang itu jadi budak tuh, ya zaman dulu itu. Jadi budak itu bisa dijual belikan, dia tidak punya hak sama sekali dan tidak punya inisiatif. Jadi kalau misalnya ada budak nawarin tuannya, tuan mau minum apa, kopi atau teh, itu nggak boleh. Itu berarti budak itu punya inisiatif, nggak boleh. Dan budak bekerja sesuai dengan perintah tuannya. Kalau tuannya tidak nyuruh kerja, dia nggak boleh kerja. Jangan mentang-mentang tuannya diem, dia iseng-iseng rajin gitu, bersih-bersih kebun, bersih-bersih apa, itu bisa dicambuk. Siapa yang nyuruh kamu? Gitu. Saya nggak nyuruh kok kamu kerja. Itu saking rendahnya tuh budak dulu ya. Nah sekarang ada majikan punya budak. Kata majikannya, mulai sekali ini kamu menjadi budakku. Tapi aku tidak memberimu pekerjaan. Kamu bebas tinggal di rumahku. Makan apa saja. Ini saya punya tanah 1 hektar. Ada kebun, buah. Kamu boleh makan apa saja di kebun itu. Bebas pokoknya, nggak usah kerja. Wah senang budaknya kan. Ini budak rasa majikan nih ya. Dia budak tapi dibebaskan apa saja oleh tuannya. Tapi hanya satu, kata tuannya. Ini ada garis tanahku nih, kamu nggak boleh main di luar garis itu. Kamu boleh main apa saja di dalam, makan apa saja, tapi nggak boleh keluar dari garis yang sudah aku tentukan. Wah senang budaknya kan. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan main, makan apa saja bebas dia. Suatu hari dia main agak deket garis yang dilarang. Agak main, dilihat tuannya lagi duduk di teras, ngeliatin dia aja gitu ya. Tanpa sengaja tiba-tiba dia terpeleset, tersandung batu, jatuh, badannya di luar garis. Dia kaget, dia bangun, dilihat tuannya diem aja. Tuannya ketawa, ngeliat dia jatuh, tuannya ketawa, bangun dia. Besoknya dia mulai lagi tuh berani bermain di luar, di dekat garis yang dilarang. Kalau kemarin dia jatuhnya nggak sengaja, dia hari itu pura-pura jatuh, badannya di luar garis, diintip tuannya diem aja, tidak marah. Besoknya dia mulai berani lompat kanan kiri, kaki kanan di luar, kaki kiri dalam. Dilihat tuannya diem aja, nggak marah. Besoknya dia mulai berani bermain di luar garis, dilihat tuannya ngelihat dia main di luar garis, tapi tuannya diem saja. Dan besoknya dia lebih banyak bermain di luar garis. Nah suatu hari jemaah sekalian, tuannya manggil, sini kamu, sini. Bukankah aku sudah ngelarang kamu main di luar garis? Oh iya Tuan, ambil ketawa-tawa gitu. Iya Tuan, saya ingat Tuan pernah ngomong itu. Tapi kenapa kemarin aku lihat kamu jatuh, badanmu di luar garis. Besoknya kamu pura-pura jatuh di luar garis. Besoknya lagi kamu lompat kanan kiri. Besoknya lagi kamu lebih sering bermain di luar garis. Aku hitung ada 2345 kali kamu main di luar garis. Dan hari ini aku akan mencambuk kamu sebanyak itu. Hari ini aku akan mencambuk kamu sebanyak pelanggaran yang dia lakukan. Nah, budak yang ingin dicambuk oleh tuannya bisa membela diri gak Pak? Nggak bisa Pak, dicambuk itu. Nah ini ilustrasi dari sifat kasih sayang Allah. Jadi jangan mentang-mentang kita melanggar aturan Allah, melanggar, kita bermaksiat, meninggalkan perintahnya, kemudian kita merasa Allah tidak menghukum kita, kemudian kita menganggap bahwa Allah sayang dengan kita. Bapak korupsi ini 1 juta, nggak ketahuan, besoknya 2 juta, ngentit. Besoknya lagi, ya coret laporannya, bendaharanya, masukin aja sekian deh, 5 juta. Karena dia merasa ketika ngambil 1 juta, 2 juta, Allah tidak mengazab.
Akhirnya dia terus melakukan kemaksiatan itu. Nanti jemaah sekalian, di Yaumuddin, di hari pembalasan dipanggil kita, Pak. Ya, ketika kita berbuat maksiat kemudian kita tidak diazab di dunia, dipanggil, sini kamu, sama malaikat dengan suara yang mengagetkan. Hari ini jam sekian kenapa nggak sholat? Hari ini jam sekian kenapa mabuk? Kenapa mencuri? Kenapa zina? Kenapa macam-macam? Lengkap dengan catatan dan videonya. Ada videonya, Pak. Dan tidak ada seorang pun saat itu yang bisa mengelak. Ya. Nah, inilah jemaah sekalian, sifat kasih sayang Allah itu jangan diartikan kalau kita berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban, ya, terus kita santai aja gitu, hati kita itu tidak gundah. Ya. Nah, di Ramadan ini benar-benar ya Allah sedang membuka ampunannya, yang dulu kita mungkin pernah berbuat maksiat, pernah meninggalkan perintah agama, tobat sekarang, mohon ampun pada Allah. Kalau kita pernah nyakitin orang, minta maaf dengan orang tersebut. Kalau kita pernah korupsi, balikin tuh duitnya. Pernah mengambil hak orang lain, apalagi hak punya korupsi ya, uang rakyat. Saya bingung tuh orang yang korupsi itu minta maafnya ke siapa itu? Ke 270 juta warga Indonesia, satu-satu tuh. Ya, jadi kalau kita mengambil hak orang lain, korupsi gitu, minta maafnya ke 200 sekian juta warga Indonesia, karena itu pajak dari pajak masyarakat kita ya. Nah, inilah jemaah sekalian, semoga di Ramadan ini kita benar-benar bisa introspeksi diri sejauh mana kita sudah mohon ampun pada Allah ya. Jangan sampai kita seperti apa yang disampaikan oleh hadis Nabi, celaka kata Nabi. Celaka 3 kali. Orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, celaka kita ya. Bagaimana agar kita bisa meraih ampunan Allah? Mulai sekarang nih di Ramadan ini kita mulai rubah ya, niat kita, ibadah kita, sehingga benar-benar apa yang segala kesalahan dosa yang telah kita lakukan di masa lalu Allah buka ampunannya ya, sehingga kita nanti setelah Ramadan bagaikan bayi yang baru lahir.